hari ini merupakan hari yang sangat istimewa. Karena apa? Karena hari ini Lembaga Utsmaniyah melaunching salah satu program terbarunya. Apa itu? Nah, program terbarunya yaitu podcast USM, Untayan Suara Makna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast USM, Untayan Suara Makna, merangkai kata menebar makna. Sebuah podcast yang akan berisi tentang kisah-kisah inspiratif, kisah-kisah yang tentunya akan menginspirasi dan juga memotivasi teman-teman sekalian. Nah, hari ini merupakan hari yang sangat istimewa. Karena apa? Karena hari ini Lembaga Utsmaniyah melaunching salah satu program terbarunya. Apa itu? Nah, program terbarunya yaitu podcast USM, Untayan Suara Makna. Nah, sebelum kita lebih lanjut panjang lebar untuk membahas tentang apa dan bagaimana itu podcast USM, alangkah lebih baiknya kita akan berkenalan terlebih dahulu. Karena ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Yang sudah kenal pun tak kunjung sayang. Nah, tapi kalau di pesantren ada peribahasa lain, tak kenal maka tak apa, Kang? Tak arufan. Nah, di pesantren ya bahasanya seperti itu. Tak kenal maka tak arufan. Nah, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya saya Ahmad Hanif Hanafi dan rekan saya Eko Prasetyo. Kami di sini nanti yang kedepannya akan memandu dalam berbincang-bincang menjadi host dalam podcast USM ini yang akan menemani keseharian teman-teman dalam mendengarkan dan juga menyaksikan podcast USM ini. Nah, ngobrolin juga tentang podcast kali ini ya. Kita punya nama ini podcast USM. Oke Kang Kanif, ini kita memberikan namanya itu podcast USM. Ini itu memang hanya sebuah nama atau ada filosofi lain tentang podcast USM ini? Kenapa kok namanya itu podcast USM? USM sendiri memiliki arti untayan suara makna. Nah, sangat menarik sekali teman-teman. Ternyata nama podcast USM ini bukan hanya sekedar penamaannya saja, tapi ternyata USM ini dinisbatkan kepada nama lembaga yang menaungi kita, Utsmaniyah, karena podcast USM ini merupakan salah satu program yang berada di bawah naungan Utsmaniyah. Nah, jadi podcast USM ini tidak serta-merta berdiri sendiri, tapi podcast USM ini merupakan perjalanan dari sebuah lembaga atau yayasan Utsmaniyah. Nah, lalu dalam podcast USM ini kedepannya nih Kang Kanif, kira-kira tuh mau kita apakan dengan podcast USM ini? Mau kita gunakan sebagai apa ini podcast USM? Ya, tentunya pasti ada lah tujuan dari kita di podcast USM ini menjadi ruang inspirasi bagi nanti kita di Yayasan Utsmaniyah akan menghadirkan narasumber-narasumber yang menjadi motivasi bagi kita semua. Begitu Kang Eko. Sangat menarik sekali nih berarti podcast USM ini yang mana kita akan menampilkan kisah-kisah inspiratif ya. Kita juga akan menghadirkan narasumber-narasumber di sekitar kita yang memiliki cerita-cerita hebat dan cerita-cerita keren di balik kisahnya yang akan menginspirasi dan memotivasi kita bersama. Nah, kalau ngobrolin tentang kisah nih Kang Kanif, saya jadi teringat salah satu kisah ini yang ini bukan dari orang lain, bukan pula dari orang jauh. Ini kisah dari teman kita, dari keluarga kita sendiri. Ini berasal dari keluarga Utsmaniyah. Penasaran kayak gimana cerita? Siapa ini Kang Eko? Kok saya belum tahu ini? Tadi kata Pak Kang Eko dari Utsmaniyah sendiri, tapi kok belum tahu saya. Coba ceritakan siapa. Oke. Kalau yang diceritakan ternyata cerita saya kira-kira masuk enggak nih? Wah ya jangan, kita ambil dari yang lain saja. Oh gitu, nanti malah terkesan sombong ya kalau menceritakan cerita sendiri. Nah, jadi dalam kisah kali ini ada seorang guru muda bertalenta. Saya membahasakannya guru muda bertalenta karena beliau usianya masih terbilang sangat muda, masih 25 tahun. Wow. Nah, beliau cewek, santri Utsmaniyah.
istimewa sekali. Masih jomblo mungkin. Waduh, bahaya ini. Jadi beliau dengan latar belakang pondok pesantren dan juga mengabdikan diri atau hikmah di salah satu pondok pesantren juga yang di situ pondok pesantrennya itu khusus bagian anak-anak. Jadi beliau juga ngaji di pondok pesantren, juga ikut berhikmah bahwa melayani santri-santri anak-anak. Beliau juga menghafal Al-Quran kan. Dan sekarang beliau sudah hafidhah 30 juz Al-Quran. Itu dalam waktu yang bersamaan, Pak Eko? Dalam waktu yang bersamaan. Jadi beliau juga tetap ngaji, juga khidmah di pondok anak-anak, beliau juga masih sempat menghafalkan Al-Quran. Masya Allah sekali. Ya, saat ini beliau sudah bergelar AHA Al-Hafidhah. Alhamdulillah. Barakallah Pak Eko buat beliau ya Pak Eko ya. Oke lah, yang lebih menariknya lagi nih Kang Kanif, beliau itu ya santri, ngaji di pondok pesantren, khidmah di pondok anak-anak, menghafalkan Al-Quran. Beliau juga masih sempat-sempatnya melanjutkan kuliah S1 Kang Kanif. Wow. Dan sekarang beliau sudah lulus S1. Yang mondok, yang ngabdi, yang menghafalkan Al-Quran, ya lulus S1. Apa kurangnya dari beliau Kang Kanif? Itu sangat hebat banget. Nah, berarti itu perjalanannya juga enggak gampang itu Kang Iko ya. Perjalanan dari kuliah, dari menghafal, dari mengabdi. Mungkin itu suatu perjalanan yang istimewa, yang sangat berat mungkin, tapi mungkin kalau dilakukan dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang dibuat bahagia lah, itu semua mungkin jadi enteng lah Pak bahasanya. Iya, kuncinya kan gitu Kang Kanif. Jalani, nikmati, syukuri. Alhamdulillah. Dan ya, tentunya sebuah kesuksesan itu pasti ada banyak rintangan. Ibarat orang mendaki gunung itu jatuh 7 kali, bangunnya itu 8 kali. Jadi mungkin hari ini kita melihat kesuksesannya beliau. Hafizah Al-Quran, lulus kuliah, bisa pandai ngajinya. Tapi kita nggak pernah tahu bagaimana kisah beliau di balik itu. Bagaimana perjuangannya beliau ketika teman yang lain mungkin sudah nyenyak tidur. Beliau masih harus murojaah Al-Qurannya, masih harus mutolaah kitabnya. Dia yang lain sudah nyenyak tidurnya, beliau masih harus mengerjakan tugas-tugas kuliahnya. Ketika yang lain bisa istirahat, beliau masih harus merawat anak-anak santrinya. Itu yang mungkin luput dari pandangan kita. Kita hanya tahu bagaimana kesuksesannya tanpa tahu bagaimana proses di baliknya. Mungkin dari kesuksesan ya sekarang dia dapat, mungkin masih ada kesuksesan yang lebih besar yang dia dapat di kemudian hari mungkin Pak ya. Ya, pasti hal-hal baik akan menyertai orang yang baik juga. Kan? Penasaran gak nih Kang? Atau mungkin sudah tahu nih siapa orangnya? Ya, belum sih, belum. Nanti coba di segmen selanjutnya diundang lah kita di segmen podcast SM ini. Undang mungkin bisa cerita lebih panjang atau lebih banyak lagi dari kisah inspiratif dia, motivasi dia, atau mungkin ada suatu orang yang menjadi penyemangat bagi dia gitu. Oh ya. Oke, saya rasa ini kisahnya juga sangat menarik dan inspiratif sekali Kang Hanif. Dan sesuai usulnya Kang Hanif tadi, nanti akan kita sediakan satu segmen khusus untuk kita akan berbincang-bincang dengan beliau, narasumber keren kita, orang yang hebat dengan latar belakang pondok pesantren. Nanti akan kita hadirkan satu episode khusus, mungkin nanti bisa kita tayangkan di bulan Ramadan, biar bisa menemani waktu teman-teman menikmati bulan Ramadan sambil menunggu waktu berbuka puasa. Bentar ini Pak Eko. Bulan Ramadan ya. Iya. Waktu tayangnya jam berapa ini? Nanti pemirsa pada nungguin waktu tayangnya dan hari apa itu loh. Oh gitu. Oke. Jadi podcast USM ini nanti akan tayang di layar HP teman-teman sekalian setiap hari Rabu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Akan tayang di channel YouTube PP Usmania. Jadi setiap pukul 16.00 atau jam 4 sore nih Kang Kanif. Podcast USM akan selalu tayang. Berarti ini sambil menunggu waktu buka ya, kan sore hari waktu buka berarti ya. Bisa dinikmati sambil menunggu waktu buka. Jadi ngabuburitnya cukup sambil mantengin podcast kita. Nggak harus keluar kemana-mana sambil nyari angin. Jadi katanya gitu kan, berbukalah dengan yang manis-manis. Tapi menunggu bukanya itu dengan yang ganteng-ganteng.
Berarti Kang Eko ini yang ganteng ya berarti ya? Kalau saya memvalidasi diri saya yang ganteng itu nanti sombong Kang Kani. Biarlah nanti teman-teman semuanya yang memvalidasi itu. Oke, baik. Baik Kang Eko, baik. Oke, jadi nah, podcast USM itu nanti kedepannya kita akan mengulik kisah-kisah inspiratif tersebut. Ada mungkin dari sesosok guru yang penuh dengan perjuangan, guru yang tetap mengajar di tengah-tengah keterbatasan, atau mungkin nanti seorang santri yang berjuang dalam diam, ataupun relawan-relawan pendidikan yang terkadang ceritanya luput dari pandangan kita, tapi mereka punya cerita yang mungkin ceritanya sederhana, tapi makna di balik kisahnya sangat luar biasa. Oke, baik Pak Eko. Kemudian ini mungkin cukup ya segmen kali ini ya untuk opening juga launching podcast USM Untayan Suara Makna. Ya oke, mungkin ya bisa kita cukup sih karena ini baru opening juga, kita launching hari pertama. Nah, makanya pantengin terus YouTube-nya PP Usmaniyah agar nanti tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya, karena tentunya kita akan ada episode-episode yang sangat menarik dan akan kita hadirkan narasumber-narasumber yang tentunya berasal dari orang-orang hebat, orang-orang keren dengan segudang kisah dan perjuangan. Oke, mungkin segmen kali ini itu saja. Kami cukupi. Saya Ahmad Hanif Hanafi dan rekan saya Eko Prasetyo. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.